Kebun Anum dulunya merupakan hutan kecil yang lokasinya berada di Jalan Raya Talambah, lebih tepatnya di Dusun Terebung, Desa Talambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura. Di balik nama Kebun Anum, dulu Kiai Haji Abdul Aziz bin Kiai Soleh dari Pondok Pesantren Sumber Kasihan Talambah menjodohkan putranya yang bernama Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni dengan Nyai Saidah binti Nyai Nafisah dari Pondok Pesantren Nonsari Talambah. Kemudian Kiai Haji Abdul Jabbar Moda bersama istrinya Nyai Saidah hijrah ke tempat ini dan kemudian memberi nama Kebun Anum. Kebun Anum berdiri pada tahun 1958 Masehi oleh Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni dengan istrinya Nyai Saidah. Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni bin Kiai Haji Abdul Aziz bin Kiai Soleh bin Kiai Mu'alam bin Kiai Ishaq dan Nyai Saidah binti Nyai Nafisah sama-sama alumni Pondok Pesantren Penyepen Pamekasan, Madura. Sebelum menjadi seperti sekarang, dulu pada tahun 1964 Masehi, Kebun Anum hanya ada beberapa santri mengaji Al-Quran di setiap malamnya. Setelah lama kemudian, santri-santrinya semakin banyak hingga puluhan santri mengaji Al-Quran kepada Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni dengan istrinya. Beliau tidak hanya memberikan pelajaran Al-Quran, tapi beliau juga mengajarkan pendidikan keagamaan terhadap santri-santrinya waktu itu. Karena santri-santrinya semakin banyak, beliau berkeinginan untuk mendirikan sekolah agama. Keinginan tersebut dapat respon positif dari tokoh masyarakat waktu itu, di antaranya almarhum Pan Liha, almarhum Haji Hasim Puri, dan almarhum Pan Mu'arif. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990 Masehi, Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni mendirikan pendidikan agama yang sekarang menjadi Madrasah Miftahul Ulum Darussalam Kebun Anum, dan beliau, Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni, sebagai pengasuh pertamanya. Beberapa tahun kemudian, pasca mendirikan sekolah agama, Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni mempererat jalinan silaturahim MMU Darussalam Kebun Anum dengan Pondok Pesantren Penyepen Pamekasan dengan menarik guru tugas pertama, tepatnya pada tahun ajaran 1997-1998 Masehi. Kemudian pada tahun 1999 Masehi berdiri sekolah taman kanak-kanak sekaligus mendirikan sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah Amiyah. Raden Ali Ridho Saroni sebagai pencetus sekaligus kepala sekolah pertama yang sekarang menjadi MI Darussalam Kebun Anum, serta guru tugas kedua dari Pondok Pesantren Penyepen sebagai pengelola TK waktu itu. Kiai Haji Abdul Jabbar Saroni menjadi pengasuh sejak berdirinya MMU Darussalam Kebun Anum hingga beliau wafat pada tanggal 3 April 2012. Kemudian pengasuh kedua jatuh pada Kiai Damrai Saroni sampai beliau wafat pada 6 Desember 2019 Masehi. Setelah Kiai Damrai wafat, maka pengasuh ketiga diambil alih oleh Raden Mokhtar Saroni. Pada waktu itu, beliau, Raden Mokhtar Saroni, menjabat sebagai ketua yayasan di Yayasan Rawdatus Syubban Madrasah Miftahul Ulum Darussalam Kebun Anum sejak beliau menjadi alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan pada tahun 2008 Masehi. Di tangan Raden Mokhtar Saroni inilah pendidikan di Kebun Anum semakin progres. Beliau melanjutkan pendidikan yang ada, tapi beliau juga mampu menciptakan ide dan gagasan baru untuk pendidikan Darussalam Kebun Anum. Hingga kemudian pendidikan di Kebun Anum bisa dikatakan lengkap, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan madrasah sanawiyah. Madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah yang merupakan sekolah agama pertama yang berdiri pada tahun 1990. Kemudian TK dan MI Darussalam merupakan pendidikan kedua yang berdiri pada tahun 1999. Madrasah Diniyah Taklimiyah Wusto pendidikan ketiga yang berdiri pada tahun 2008. Raudatul Atfal pendidikan keempat yang berdiri pada tahun 2012. Dan yang terakhir pendidikan anak usia dini yang berdiri pada tahun 2014 Masehi. Kegiatan di MMU Darussalam Kebun Anum terus berjalan secara kontinu selama 24 jam. Mulai dari kegiatan yang terjadwal seperti sholat berjemaah di setiap waktu, serta kegiatan sebelum belajar mengajar dari setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, Raudatul Atfal, MI Darussalam, dan Madrasah Diniyah. Tidak berhenti di situ, kegiatan berlanjut seperti tadarus Al-Quran di setiap malam, pembacaan burdah setiap selesai sholat isya, pembacaan Rotibul Haddad di sepertiga malam, hingga kegiatan ekstrakurikuler seperti paduan suara santri Kebun Anum, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dan upacara Hari Santri Nasional juga memperingati Hari Besar Islam Isra Mi'raj
dan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta majelis zikir dan sholawat Ihya Usyuban, dan masih banyak lagi lainnya.